Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Taichu tertawa keras, suaranya nyaring dan jelas, mengguncang kehampaan. Dia terlalu kuat, hanya dengan berdiri di sana, dia menyebabkan lapisan ruang hampa terdistorsi dan miring ke arahnya. Dia telah memperoleh tubuh fisiknya sendiri dan menggunakan kekuatannya untuk membentuk Dao. Dia telah mengolah Al-Heaven yang agung dari satu ki. Meskipun dia ditekan oleh Kaisar Surgawi Haotian, dia masih merupakan salah satu eksistensi terkuat di dunia ini. Tawanya mengguncang langit berbintang dan menyebabkannya naik turun dengan dahsyat. Bintang-bintang yang tadinya tersembunyi kini terguncang hingga muncul kembali, berkedip-kedip dan menghilang. Qin Mu tersenyum saat menatapnya dengan tenang. Yang muliamu, sudah berapa kali kamu kalah? Tawa Absolute Beginning menghilang, dia berkata dengan santai, bencana perdamaian abadi, kekalahan pertamamu ada di tanganku. Hidupmu tidak seperti ini, kelangsungan hidup dan kehancuran perdamaian abadi ada dalam pikiranku. Dalam pertempuran itu, kamu menangis setiap hari, tetapi kamu tidak menanggapi. Tangisanmu tidak mempan, dan kamu terpojok. Kamu hanya bisa memisahkan diri dari Qin Fengqing. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan identitasmu sebagai putra Dewa Yudu. Pada akhirnya, Kaisar Yan Feng dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi tawanan surga. Perdamaian abadi hampir hancur, dan kamu hampir kehilangan segalanya. Qin Mu tersenyum. Itu juga pertama kalinya aku bertarung dengan kakak kedua. Kakak kedua adalah orang tua yang licik, dan dia membuatku menderita. Absolute Beginning tersenyum dan berkata, saat itu, kau hanyalah seorang bocah nakal. Meskipun kau bangga pada dirimu sendiri dan tampak memiliki rencana yang mendalam, di mataku, kau hanyalah seekor jangkrik dalam toples. Tindakan dan pikiranmu semuanya menggelikan di mataku. Kekalahan keduamu bahkan lebih kejam. Dalam pertempuran kota mistik, kau menderita kekalahan telak. Kau tampaknya telah menyelamatkan Adipati Surgawi, tetapi kau kehilangan seluruh kota mistik dan tubuh jasmani Adipati Surgawi. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Tanpa tubuh jasmani Adipati Surgawi hanyalah manusia biasa. Tanpa Suandu, kedamaian abadi akan terungkap di bawah Suandu, dan bencana alam bisa turun tanpa alasan. Manusia adalah ras yang sangat lemah. Mereka tidak terlahir kuat seperti dewa, tetapi mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Namun, jika Suandu jatuh ke tangan pengadilan surgawi, tidak peduli seberapa kuat kemampuan reproduksi dan bertahan hidup manusia, mereka tidak akan mampu menahan bencana alam. Kekalahan keduamu telah menyebabkan umat manusia kehilangan masa depan mereka. Qin Mu tidak mempermasalahkannya, aku tidak kalah dalam pertempuran Suandu, katanya acuh tak acuh. Kakak kedua, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau terlalu memikirkan Suandu dan pengadilan langit. Dalam pertempuran Suandu, aku membangkitkan Adipati Langit dan memperoleh 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi. Dengan Adipati Langit dan 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi, tidak mungkin pengadilan langit mendatangkan bencana dari Suandu. Kakak keempat, tak perlu menyanjung dirimu sendiri. Mula-mula tertawa kecil dan berkata, kekalahan ketigamu terjadi di Yudu. Dalam pertempuran Yudu, kau menyergap Earthbound dan membunuh Earthbound yang selangkah lebih maju dari kita. Itu memang tindakan yang jenius. Jika Kaisar Surgawi tidak memiliki kartu truf dari Tuan Muda ketiga dan keempat, aku khawatir kau akan meraih kemenangan besar dan merebut Yudu. Sayangnya, tidak ada jika. Dia dipenuhi rasa hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran ini, kamu tidak dikalahkan oleh Kaisar Langit-Langit Luas, tetapi oleh Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat Istana Miluo. Meskipun kamu kalah, itu tetap merupakan kemenangan yang gemilang. Qin Mu membungkuk sedikit, kakak kedua, kau menyanjungku. Dalam pertempuran Yudu, aku juga tidak kalah total. Paling tidak, saat Qin Fengqing tumbuh dewasa, Earthbound juga terselamatkan. Bagimu, aku kalah, tetapi bagiku, aku benar-benar memperoleh Earthbound sebagai sekutu. Pada saat yang sama, dia tersenyum cerah. Saya juga mendapat kesempatan besar. Dewa Surgawi Haotian mengambil alih, Lang Xuan meninggal, Dewa Surgawi Api mati, dan 10 Dewa Surgawi hancur berantakan. Ini adalah harapan besar setelah keputusasaan besar. Mutlak berkata dengan serius, dulu, aku melihatmu seperti berada di telapak tanganku. Dari pertempuran Hades, kau telah melampaui harapanku. Pertumbuhanmu memang cepat, baru 100 tahun, tapi kau telah tumbuh sampai langkah ini. Kau benar-benar mengagumkan dan tangguh. Namun, 3 kekalahan besar dalam hidupmu telah menghabiskan seluruh takdirmu. Setelah pertempuran Yudu, kau tahu bahwa kau tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Istana Surgawi.
Kau berpura-pura menyerah, menunggu waktu, dan bahkan menikah dalam upaya untuk mengulur waktu. Namun, kau tidak akan pernah berpikir bahwa Kaisar Surgawi lebih hebat dariku. Dia tidak akan pernah memberimu waktu ini, apalagi membiarkanmu hidup. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu menandatangani perjanjian penyerahan perdamaian abadi, jadi kegunaanmu akan hilang. Kaisar Surgawi memintaku untuk datang dan mengantarmu pergi. Dia memberiku dua pilihan. Yang pertama adalah membunuhmu, yang mungkin tidak dapat kulakukan. Yang kedua adalah menenggelamkanmu ke dalam sungai kekacauan di istana leluhur ibu kota Giok. Jika kamu tidak mati, kamu dapat kembali ke alam semesta masa lalu dan menjadi tuan muda ketujuh istana Miluo. Ide dan metode Kaisar Haotian memang jauh lebih baik daripada milikku. Aku dikalahkan olehnya, dan aku dengan tulus yakin. Di belakangnya, langit agung Ki Tunggal menjadi lebih terang, dan aura Dao Agung dari pohon Dao menjadi semakin mencengangkan. Dia berkata dengan santai, hanya setelah kamu mencapai Dao, kamu akan tahu seberapa besar jarak antara kamu dan saat kamu belum mencapai Dao. Keempat, karena kita adalah saudara sumpah di masa lalu, aku akan memberimu jalan keluar. Kamu mengambil inisiatif untuk memasuki istana leluhur ibu kota Giok dan melompat ke sungai kekacauan. Aku tidak akan mempersulitmu. Kamu juga tidak akan mati. Bagaimanapun, kamu adalah tuan muda ketujuh dari istana Miluo. Di alam semesta masa lalu, kamu masih bisa hidup dan sehat. Kinmu tertawa keras dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dulu, kami berempat adalah saudara angkat. Kami tidak ingin lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama, tetapi kami ingin mati di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama. Kakak ketiga Luo Xiao meninggal lebih awal. Kami bertiga adalah pembohong besar yang penuh kebohongan, jadi tidak ada dari kami yang pergi menemaninya. Kemudian, kakak kedua dan aku mengirim kakak Kaisar Agung untuk menemaninya dalam perjalanannya, jadi aku sangat bersyukur. Hari ini, saatnya juga untuk mengirim kakak kedua untuk menemani kakak dan kakak ketiga. Pupil mata absolut sedikit mengecil, dan pedang Kaisar perlahan terbang keluar dari langit agung Ki di belakangnya. Kekuatan Kaisar menyelimuti udara saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati, dan kamu masih memiliki temperamen seperti ini. Kinmu perlahan menarik keluar pedang malapetaka dan membuang sarungnya. Kakak kedua, aku akan memberimu kesempatan juga, katanya acuh tak acuh. Situasi dalam kedamaian abadi sekarang sangat bagus. Jika kamu bersedia melawan Kaisar Surgawi bersamaku, kamu masih bisa menjadi praktisi Dao di masa depan. Kamu tidak harus mati. Kita berdua bisa bergandengan tangan untuk melawan invasi prasejarah dan menebus dosa-dosamu di masa lalu. Absolute Beginning menghela napas dan memegang pedang Kaisar Absolute Beginning di tangannya. Meskipun itu adalah replika dari pedang Kaisar yang sebenarnya, dia telah menyempurnakannya sendiri. Dia berkata dengan muram, kami berempat bersaudara adalah saudara angkat. Aku tidak menyangka bahwa hari ini hanya aku yang tersisa. Kinmu menjentikkan pedang dan tatapannya terfokus pada ujung pedang, tatapannya samar. Dalam hidupku, ada 3 pasang surut, dan tidak ada pengecualian. Setelah 3 pasang surut ini, satu-satunya orang yang bisa mengalahkanku di dunia ini adalah diriku sendiri. Pedangku ini tidak perlu menyembunyikan ketajamannya lagi. Dia menjentikkan jarinya dan suara pedang terdengar. Cahaya pedang langsung menembus lapisan kehampaan dan memenuhi langit. Kinmu mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan ujung pedang itu menunjuk ke bawah ke dunia asal. Untuk sesaat, cahaya pedang di langit di atas dunia asal itu seperti pelangi, melintasi puluhan ribu mil langit dari tanah kutub bumi barat dunia asal dan mengambang di laut di timur dunia asal. Mata vertikal di tengah alis Kinmu perlahan terbuka, dan dia berkata dengan suara lembut, hancurkan. Ada dewa-dewa di dunia abadi yang melihat cahaya pedang ini dan buru-buru memberitahu Kaisar Yanfeng dan guru kekaisaran dunia abadi. Kaisar Yanfeng sangat gembira, tetapi guru kekaisaran dunia abadi tampak jauh lebih tenang. Dia segera bergegas ke sekolah Daobao, hancurkan. Dia berteriak dengan tegas, ada cahaya pedang di langit. Hancurkan jembatan pergeseran ganda, cepat hancurkan jembatan pergeseran ganda. Di halaman Daowen, guru surgawi desa Riang, penebang kayu, Wen Tiange, mengangkat kapaknya dan mengayunkannya, mengirimkan perintah satu demi satu. Di dunia asal dan semua dunia di surga, jembatan peralihan energi spiritual langsung dihancurkan oleh para dewa pengadilan surgawi dan sekte Dao kedamaian abadi. Seluruh dunia di surga berada dalam kekacauan. Para dewa yang diperintahkan untuk menghancurkan jembatan ilahi segera bentrok dengan para penjaga istana surgawi yang menjaga jembatan pergeseran bersama. Pertempuran itu brutal. Di alam semesta yang luas, lebih dari 10 pendeta Tao mengelilingi Dewa Harimau Hitam dan bertempur dalam pertempuran berdarah.
Mereka bergegas ke altar jembatan pergeseran energi spiritual dengan sekuat tenaga. Pasukan dewa dan iblis yang ditempatkan di sini di Istana Surgawi terus melaju-maju. Para pendeta Tao berteriak serempak dan bergabung untuk membentuk formasi pedang. Mereka berubah menjadi surga ke-28 dari pedang Tao dan menghalangi musuh. Dewa Harimau Hitam melesat maju dengan sekuat tenaga. Dengan raungan, ia mengaktifkan jembatan pergeseran energi spiritual. Lapisan-lapisan struktur jembatan pergeseran energi spiritual meluas keluar dan berputar ke arah yang berbeda. Tiba-tiba, tubuh seorang Taois tertusuk tombak dewa. Roh primordialnya terbang keluar dan dipaku di altar. Dewa Harimau Hitam menutup mata dan mengaktifkan altar dengan sekuat tenaganya, mengacaukan rangkaian mantra. Surga beranda yang luas adalah surga terkuat di Istana Surgawi. Istana Surgawi memiliki ratusan ribu tentara yang ditempatkan di sini untuk menjaga jembatan relokasi. Mereka dapat bereaksi dengan cepat dan bergegas ke dunia Yuan dari sini. Mereka juga dapat mengirim berita ke Istana Surgawi sesegera mungkin. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan jembatan psionik di sini apapun yang terjadi. Jika tidak, semua usaha mereka akan sia-sia. Seorang Daois lainnya tewas dalam pertempuran dan formasi pedang pun hancur. Pasukan pengadilan surgawi yang ditempatkan di sana segera menerkam seperti serigala dan harimau, menenggelamkan sekitar selusin Daois yang tersisa. Dewa Harimau Hitam menggertakkan giginya dan meraung marah. Dia menarik keluar bagian tengah jembatan psionik dan seluruh jembatan psionik runtuh. Ia berbalik dan menyerbu ke dalam pasukan Istana Surgawi yang tercerai-berai karena runtuhnya jembatan peralihan bersama, mencoba menyelamatkan sekitar selusin penganut Tao. Berlari, seorang Taois dihantam puluhan pedang, dan tubuhnya penuh dengan lubang. Dia dengan paksa menahan 6 atau 7 dewa dan iblis pengadilan surgawi. Dia berbalik dan menyeringai. Darahnya menodai giginya menjadi merah. Kita sudah berhasil. Setiap dari kita masih hidup. Larilah. Mata harimau Dewa Harimau Hitam dipenuhi air mata saat dia berbalik. Rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menelannya. Dia berteleportasi, dan di jembatan pergeseran energi roh yang runtuh, suara Taois itu terdengar. Sekte Dao kita memandang kebenaran dengan aljabar dan mencari Dao Agung. Jangan remehkan teknik Dao dari Sekte Dao Perdamaian Abadi. Solusi Dao Bintang Surgawi Kecil. Ledakan. Cahaya bintang yang tak terbatas meledak dari sana dan berputar dengan gila sebelum meluas keluar. Itu adalah aljabar mikroskopis dari aljabar perdamaian abadi, menggunakan aljabar untuk menganalisis fenomena abnormal ledakan bintang surgawi. Kekuatannya sangat mengerikan dan segera menenggelamkan tempat itu. Jembatan pergeseran energi roh bersama dari 10.000 dunia ke surga telah terputus sepenuhnya. Di luar dunia asal, mata vertikal di jantung alis Kinmu perlahan terbuka. Tindakan Yang Mulia Surgawi Surga Luas tidak lebih dari meminta Yang Mulia Surgawi Su untuk bergerak dari Yudu untuk menghancurkan semua makhluk hidup dalam kedamaian abadi atau desa yang riang. Atau bergerak dari Suandu untuk sepenuhnya menjerumuskan dunia asal ke dalam kegelapan, menyebabkan Raja Dewa Leluhur membawa bencana ke dunia asal. Dan aku sudah punya rencana untuk semua ini. Pupil mata Absolute Beginning mengecil saat pandangannya tertuju pada dunia asal di belakangnya. Dalam kedamaian abadi, tubuh seorang pemuda tumbuh dengan cepat, secara bertahap menjadi lebih tinggi dari kayu asal kedamaian abadi. Kepalanya setinggi awan, dan kedua tanduknya melengkung dalam 9 lengkungan dan menusuk langsung ke langit. Tubuh tempatku berdiri adalah Yudu. Bahasa iblis Yudu yang kental keluar dari mulut bangsawan muda bumi. Dalam sekejap, ruang tempat kedamaian abadi berada terbelah, membentuk fenomena aneh Yudu kecil yang tumpang tindih dengan kedamaian abadi. Pada saat yang sama, Yuyu, seorang pendeta surgawi, sedang duduk di atas perahu kertas di surga ke-33 di desa yang riang. Ia mengangkat tangannya untuk menyalakan lentera di depannya. Lentera itu menyala, dan bayangannya langsung menutupi daratan. Jiwa primordialnya seluas bayangannya, menciptakan Yudu lain di barat dunia asal. Kedua Yudu saling tumpang tindih, dan tempat-tempat yang ujung dan sudutnya tidak tertutup muncul di dunia Fengdu. Prasasti batu alam orang mati yang masih hidup tumbuh semakin tinggi, seperti gunung di dunia Yuan, melindungi tempat-tempat ini. Jubah Raja Yama berkibar, dan dia mengangkat pedangnya untuk menyelimuti Fengdu, yang berdiri tegak dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Adipati Surgawi datang ke pusat dunia Yuan dan menancapkan harta karun tertinggi tatanan surgawi ke tanah. Dia berdiri tegak, dan 49 harta karun tertinggi Dao Surgawi lainnya bangkit. Weng, rahasia surgawi, hak surgawi, iblis surgawi, dan harta karun tertinggi lainnya melayang ke langit dunia asal dan membentuk 49 lapis penghalang dalam sekejap.
Ada 49 lapisan langit dalam di dunia asal, dan bintang-bintang di langit muncul di 49 lapisan langit dalam. Matahari, bulan, semuanya ada di sana, berubah menjadi ibu kota mistis kecil. Ketika Absolute Beginning melihat kejadian ini, dia berkata dengan suara serak, "Kakak keempat, kamu sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik." Kinmu tersenyum tipis. "Kakak kedua, kamu memujiku." Sebuah istana surgawi yang besar tiba-tiba muncul di belakangnya, dan 72 istana harta karun menjaga 33 istana surgawi. Roh primordial Kinmu berdiri di depan aula kekacauan, dan suaranya adalah bahasa Dao. "Kakak kedua, kamu tahu bahwa aku adalah Tuan Muda ketujuh dari Istana Miluo, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku tidak menjadi Tuan Muda ketujuh di alam semesta masa lalu." Kinmu berdiri di bawah istana surgawinya dan tampak sangat kecil. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awal absolut yang besar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menjadi Tuan Muda ketujuh Istana Miluo di sini, di alam semesta ini."